di RSPAD. Itu tesnya itu ada beberapa tahap. Awal saya melakukan foto ronsen paru, terus abis itu ada cek tensi, terus ada tes darah, abis itu terakhir swab hidung, di kayak masukin satu alat gitu ke hidung, gitu ya? Tenggorokan, iya, semacam kayak cotton bud untuk ngetes bahwa ini positif virus COVID-19 atau enggak. Sampai akhirnya pada saat, kan saya dites itu tanggal 15 Maret, hari Minggu. 15 Maret hari Minggu, hasilnya itu, karena saya banyak mas tahapan waktu saya tes di RSPAD. Itu tesnya itu ada beberapa tahap. Awal saya melakukan foto ronsen paru, terus abis itu ada cek tensi, terus ada tes darah, abis itu terakhir swab hidung, di kayak masukin satu alat gitu ke hidung, gitu ya? Tenggorokan, iya, semacam kayak cotton bud untuk ngetes bahwa ini positif virus COVID-19 atau enggak. Nah, setelah itu langsung saya nunggu hasilnya kan. Ada tuh sekitar 4-5 hari lah. Kalau nggak salah Kamis atau Jumat berarti. Jadi sambil menunggu itu sambil sebenarnya saya ada sih sedikit, saya orangnya kan ada feeling gitu. Jangan-jangan kena, jangan-jangan enggak. Tapi kalau dilihat dari di berita-berita di luar kan gejala-gejalanya sama sekali tidak ada di saya gitu. Akhirnya saya bilang enggak lah, yakin, optimis saya enggak kena gitu. Di hari Kamis dan Jumat, di saat dibilang positif terpapar, saat itu juga saya langsung berpikir, asal Rabu saya ngapain aja tuh, kan saya deket banget sama anak-anak kan, sama istri, gimana istri? Istri saya lagi hamil, anak-anak masih kecil, aduh gimana saya nasibnya kan? Saya sih jujur kalau misalnya memang harus diisolasi dalam diri sendiri, udahlah, udah biasa mas, kita lah ibaratnya ya, orang sebagai suami yang harus kerja, harus merantau segala macam. Jadi tapi dengan seperti saya memikirkan istri dan anak-anak kan, itu yang membuat saya down gitu. Ada cerita drama lah, nanti saya bisa cerita sama mas mungkin after dari saya cerita ini. Okay. Ya maksudnya antara saya sama anak-anak istri ya. Terus udah gitu saya bilang, akhirnya saya udah siapin diri tuh. Saya siapin diri untuk menguatkan diri untuk mengisolasi, lepas dari anak-anak selama 2 minggu. Oke, kalau saat itu juga harus lepas, saya lepas. Udah saya mengisolasikan diri, saya pisah rumah mas, saya sama keluarga pisah. Nah, hari pertama tuh saya beban, gimana ya, ini saya harus ngapain, tegang lah. Kita nggak ngerasa apa-apa, tapi kita dinyatakan positif COVID-19. Kan itu kan pikiran yang berkecamuk, saya pikir, aduh, gimana, apa benar, apa jadi yang nggak sakit jadi saya rasa-rasa, batuk nggak sih, sesek nggak sih, jadi itu sugesti itu kalau kata dokter psikolog muncul psikopomatis atau apa gitu, yang kondisi dimana kalau kita ngerasa kayak kita COVID-19 atau corona, sinyal-sinyal itu tuh langsung kayak menyatakan kita, oh ya batuk, tiba-tiba saya sesak atau batuk gitu. Nah, akhirnya saya langsung berpikir gimana ya, apa yang saya harus lakukan gitu. Hari demi hari saya alhamdulillah punya ya, alhamdulillah saya punya fasilitas untuk bisa alhamdulillah saya punya fasilitas untuk komunikasi tiap saat dengan dokter RSPAD, dan saat itu juga saya tanya nggak habis-habisnya mas gitu, nggak habis-habisnya saya tanya dari A sampai Z, akhirnya sampai saya sehatam sekarang gitu. Bukan hatam, maksudnya sebanyak ilmunya kayak sekarang gitu. Nah, bukan suatu hal yang mudah juga ketika saya memblow up diri saya ke media. Pas saat itu juga kayak, aduh, ngomong enggak ya. Karena kalau saya blow up, belum tentu mas, masyarakat Indonesia ini open minded gitu. Yeah. Belum tentu juga saya bisa diterima gitu. Resiko-resiko apa yang saya udah perbuat saat ini, saya harus bertanggung jawab apa yang saya sudah lakukan kemarin gitu. Makanya setelah pas saya blow up gitu, nggak nyangka juga sampai ternyata saya sampai detik ini jadi konsumsi publik gitu. Menurut saya nggak ada masalah, karena memang dari awal saya udah bertimbang ya, maksudnya menimbang-nimbang gitu, banyak positif apa negatifnya saya memblow up ini ke media gitu. Banyak juga keluarga yang bilang, udahlah jangan umpetin aja, isolasi aja diri sendiri. Kenapa? Ntar dibully banyak orang loh gitu. Atau nggak, orang-orang udah nggak mau banyak yang deket, udahlah pokoknya sembuh nanti juga, ntar orang-orang juga nggak tahu gitu. Tapi pada saat sekarang yang tadi sebelumnya kita ngobrol, Mas Edi, sebelumnya kita kan di telepon kita ngobrol bahwa saya bilang dengan kondisi yang kayak sekarang ini masih banyak
pemberitaan tentang negatifnya daripada positif. Tapi nggak salah juga pemberitaan yang negatif yang sekarang ini bukan hoax gitu, berita yang sesungguhnya gitu. Tapi yang cerita ini kan kena COVID-19, sakit, batuk, pilek, meninggal. Nah, bukan cerita negatif, tapi lebih cerita apa ya? Kayak yang lebih takut-takutnya lah.